Saya dikabarkan menerima suap. Iya. Tapi kan tidak ada buktinya. Makanya setelah itu akhirnya kan pudar sendiri. Karena emang tidak ada buktinya gitu Bang. Tapi yang saya tahu praktek seperti itu pasti ada. Salam anti korupsi. Bertemu lagi di YouTube Suara Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi. Hari ini KPK bertandang ke salah satu tempat di mana salah satu legenda sepak bola Indonesia melatih anak-anak muda bagaimana menciptakan anak-anak muda ini menjadi atlet yang luar biasa. Nah, siang ini kita akan kenal lebih dekat KPK di rubrik Kenal Lebih Dekat ini. Nanti kita bincang-bincang bagaimana legenda sepak bola Indonesia, terutama anak tahun 90-an pasti kenal sama sosok ini. Namanya siapa? Nanti kita tunjukkan wajahnya. Salah satu mantan tim nasional sepak bola Indonesia tahun 90-an. Beliau pernah menjadi satu dari sekelompok anak muda Indonesia yang berkesempatan dilatih sepak bola modern di Italia. Namanya PSSI Primavera. Di saat itu sekelompok anak muda atlet profesional di Indonesia ini kemudian dibawa ke Italia, mengalami pengalaman dilatih di Italia, mendapatkan kesempatan berkompetisi di Italia, lalu pulang kembali ke Indonesia dan menjadi salah satu tim sepak bola terbaik di masanya. Nanti kita lihat. Yuk kita lihat siapa beliau. Selamat sore. Sore. Coach. Selamat sore, Coach. Sehat sih. Ya, puji Tuhan sehat. Indrianto Nugroho. Siap. Kawan aksi, penonton Suara Anti Korupsi KPK. Siang ini kita beruntung sekali KPK berkesempatan bertamu. Ya, terima kasih. Di sekolah sepak bola Bogor City Football Academy. Iya, betul. Yang dikomandani oleh Bung Indrianto Nugroho, mantan kapten tim nasional Indonesia tahun 90-an. Boleh tepuk tangan. Ya, terima kasih. Penonton, terutama anak 90-an pasti sangat kenal beliau. Saya sendiri nih, anak tahun 90-an dulu masih kecil itu nonton di layar kaca aja. Nonton TV dari jauh, ada tim nasional Primavera yang dipilih saat itu oleh PSSI untuk dilatih di Italia, mendapatkan pengalaman pelatihan sepak bola di Italia, lalu kemudian mendapatkan pengalaman berkompetisi juga di sana, lalu pulang menjadi salah satu tim nasional sepak bola yang dibanggakan saat itu, Bung Rianto. Terima kasih kami dari KPK bisa berkesempatan. Coach, saya manggilnya Coach karena beliau melatih sudah berapa tahun Coach di sini? Dari 2014. 2014 ke sini. Ya, hampir 10 tahun. Mantan tim nasional. Ya. Mau melatih anak-anak usia muda nih di belakang kita ya. Anak-anak muda dari berbagai, dari mana aja nih Coach? Ini dari berbagai daerah. Iya, Coach. Dari Subang, dari Jambi, Iya. Dari Sumatera lah terutama. Iya. Terus ada dari Jawa Tengah, Pati. Iya. Mereka pengen jadi pemain bola. Wah, luar biasa. Ya, terima kasih sekali lagi udah datang ke tempat kami Bogor City dan dengan kondisi seperti ini gitu, Bang. Kebanggaan, yang pasti kebanggaan buat kami. Ambil ini aja. Yuk kita ngobrol di sini, siap, Coach. Siap. Kawan aksi, Coach Indrianto Nugroho, Coach Indri ini itu memulai karir dari salah satu kabupaten Jawa Tengah, Sukoharjo. Betul ya, Coach? Betul. Perjalanannya bagaimana sih, Coach? Dari anak di kabupaten bisa menjadi atlet profesional timnas sepak bola Indonesia, Coach. Terima kasih, Abang. Ya, ini perjalanan cukup panjang karena saya dilahirkan juga dari orang tua yang notabene pemain juga. Papa almarhum sebagai pemain bola, Mama almarhum juga sebagai pemain bola. Jadi paling enggak saya mungkin sudah mempunyai darah sepak bola dari kecil, dan dari lahir pun setelah umur ya sekitar SD lah. Itu saya udah bermain sepak bola, apalagi ngelihat orang tua latihan, papa terutama Bang, saya selalu ikut karena kan beliau pemain bola, terus ya saya dengan ambil bola, main sendiri tanpa sepatu waktu masih kecil ya. Dari situ mungkin orang tua memberikan kebebasan juga kepada saya gitu. Tapi
setelah saya berpikir akhirnya sampai kelas 5 saya diberikan kesempatan untuk ikut SSB Fortuna namanya. Di Sukoharjo? Di Sukoharjo juga. Jadi kota kecamatan di Sukoharjo, saya ikut di situ SSB Fortuna ya hampir 2 tahun lah, 2 tahun sampai SMP. Setelah dulu sempat ketemu Kurniawan juga sebenarnya. Di situ? Kurniawan di SSB Wajar Magelang, Iya. saya di SSB Fortuna. Di Jawa Tengah kan ada kompetisi antara SSB dan saya bertemu di final dengan Kurniawan. Kurniawan Yulianto, ya, kawan betul. aksi salah satu tim Primavera juga saat betul. itu. Kita menang dan kita juara. Dari situ saya akhirnya diboyong ke namanya SSB Monas Putra di kota Solonya. Di kota Solo. Dari kota Sukoharjo ke Solo, di situ ada SSB Monas Putra. Dari situ ada kompetisi lagi di Arseto, namanya Diklat Arseto, dan pemain-pemain yang kepilih masuk ke Diklat Arseto, salah satunya adalah saya. Gitu. Arseto itu salah satu klub terkemuka masa itu yang ikut serta di kompetisi Galatama. Betul. Galatama itu adalah kompetisi klub profesional saat itu, dan Arseto Solo itu salah satu yang menonjol saat itu. Betul. Jadi dari situ saya berkembang, ya salah satunya jadi top skor di turnamen itu, antar diklat itu selama 2 tahun. Terus akhirnya kita menginjak ke yang lebih tinggi, yaitu Haornas. Haornas selesai, Suratin. Nah dari Suratin itu dipilih lagi, disaring lagi. Ternyata di Jakarta ada ya istilahnya turnamen tingkat nasional untuk Haornas, untuk Suratin. Dan saya jadi ya pemain terbaiknya lah pada saat itu. Terus ternyata ada talent scoutnya juga di situ. Jadi ada waktu itu ada Om Danur juga lah. Om Danur Windo itu sebagai mentor saya juga. Terus sempat tahu saya di Arseto juga. Saya juga sempat jadi anak gawang juga di Arseto waktu itu, Bang. Jadi perjalanannya emang cukup bagi saya susah ya. Dari bawah itu ya, dari bawah, dari perjuangan, betul. Dari ball boy ya. Ya sekarang juga banyak kok pemain yang dari ball boy, termasuk Foden. Phil Foden kan dari ball boy juga. Terus ada yang saya lihat kemarin dari ball boy juga gitu, bahwa ya kalau lu mau bisa sebenarnya. Nah dari situ saya berkembang, terus ada seleksi untuk Primavera. Di tahun 91 lah. 91. Nah 91 itu ada seleksi. Setelah seleksi ternyata ya udah kita harus sekolah dulu kan di Solo selama 5 bulan. Ternyata ada panggilan untuk berangkat di tahun 93 lah. 92 itu 93 saya berangkat. Yang nggak kepikiran dulunya kan hanya salah satu stasiun TV yang menyiarkan seri A gitu kan. Saya hanya berangan-angan suatu saat saya akan ke situ gitu. Tapi ternyata juga dengan saya itu tadi punya kemauan, tekad, kerja keras, disiplin. Nah dari situ saya bisa gitu. Jadi ini kuncinya sebenarnya. Kuncinya tuh kawan aksi, tekad, kerja keras, disiplin. Nah itu nilai integritas itu malah tuh. Nah nanti kita belajar tentang karakter. Nah lanjut lagi ya, Coach. Setelah itu dari total sekitar 70 pemain dari seluruh Indonesia waktu itu ada Diklat Salatiga, Diklat Mandau, Diklat Medan, semuanya lah. Teman-teman kita dari Medan, mungkin abang juga dari Medan jadi tahu lah. Di situ diseleksi menjadi cuma 20 pemain. Jadi 20 pemain itu ya termasuk saya, Kurniawan, Bima Sakti, Kurnia Sandi. Itu salah satu bagian yang membuat saya bangga lah. Paling enggak dari sekian ratus ribu orang atau anak yang mau jadi pemain bola, salah satunya adalah saya. Dari situ saya belajar bahwa ini loh, pencapaian yang akan di depan ini lebih penting gitu. Makanya setelah saya berangkat ke Italia, itu sangat-sangat bangga plus haru. Satu bangga karena apa yang saya dulu capai dapat gitu kan. Terus yang kedua ya saya harus belajar lagi. Oh ya ini kultur negara Italia nih bagaimana? 1 cuaca, 2 makanan, 3 bahasa. Itu yang harus kita belajar lagi. Bagaimana kita 1 minggu anak usia 15 jalan 16
pergi ke Itali. Berapa tahun tuh, Coach? Hampir 3 tahun. 3 tahun. Dari 93 September sampai mungkin 95-an lah, hampir 3 tahun. Dan lulus SMA pun pulang dari Itali langsung ke ke Ragunan, ambil ijazah, terus kembali ke Arseto. Di Italia di mana sih, Coach? Di Genoa, Bang. Oh, di Genoa. Jadi Genoa itu kota besarnya, Ya. wilayah utara kalau salah. Kita ke Sesti Levante, kota kecil, baru kita ke Tavarone. Kalau istilahnya di sini Jakarta ke Bogor, Bogor ke Puncak. Kita dikasih pengalaman di sana, terus kita bisa belajar dengan pemain-pemain Eropa yang ada di sana. Jadi ini pengalaman yang sangat berharga. Jadi benar-benar kita belajar benar kultur mereka, kultur sepak bola Italia ini seperti apa sih? Iya, iya. Apa yang harus kita persiapkan? Ya dari segi mental, terus teknik, taktik, fisik dan mentalnya, terus ya attitude-nya kita jaga, disiplinnya kita jaga. Itu yang bisa lihat dari pemain-pemain Eropa. Iya, iya. Terutama di Italia waktu itu ya. Italia memang zaman tahun 90-an itu kan lagi top-topnya lah, lagi top-topnya mereka. Top-topnya. Mereka bagus-bagusnya gitu. Iya. Pemain-pemainnya juga hebat. Negara yang elit Eropa lah Ya. saat itu ya. Langganan Liga Champion waktu Ya, itu. betul. Nah, sekarang Coach, ini kita sekarang Coach di pembinaan usia dini nih, sekolah sepak bola. Melatih anak-anak dari usia berapa sih nih, Coach? Ini usia 13 sampai ada yang 18, 19. 13 Ya. sampai 18. Ya. Coach yang sudah punya pengalaman tahun 90-an sebagai anak bola, Ya. terus jadi atlet muda saat itu, menghadapi sekarang nih anak-anak sekarang berlatih sepak bola, itu perbedaan dan tantangannya seperti apa, Coach? Tantangan sekarang itu lebih berat ya. Ya. 1 lingkungan, 2 gadget. 2 gadget. Kau anak si gadget. Iya, Iya. karena zaman kita belum ada gadget. Iya. Waktu zaman kita mau berkabar dengan orang tua ya tulis surat. Tulis surat. Nggak bisa lewat ini, nggak bisa. Eh. Kalau sekarang kan banyak, media sosial udah banyak. Iya. Nah makanya kita harus bisa menjaga mereka, lingkungan terutama. Lingkungan. Makanya kalau mau jadi pemain bola, lingkungannya ya harus lingkungan sepak bola. Jangan sampai lingkungan yang berbeda. Makanya gadget kita juga batasi mereka. Di tempat kita gadget 9:30 kita sudah ambil untuk disimpan supaya mereka bisa istirahat untuk pagi melakukan latihan. Jadi sekarang ini perbedaannya beda jauh karena kita bisa fokus dulu. Karena tidak pegang handphone, kita tidak main sosmed. Sekarang anak-anak ini dibebaskan, selesai. Nah ini mau kemana nih, tujuan kalian tuh mau apa? Iya. Kalau lu mau main bola, ya lu harus fokus di sepak bola. Iya, iya. Pendidikan tetap nggak boleh ditinggalkan. Sekarang kan banyak ya, Bang. Maksudnya bisa dari handphone, AI atau apa? Online. Ya online semuanya bisa gitu. Jadi pengalaman-pengalaman yang dulu sama sekarang ya berbedanya hanya di gadget sama bagaimana kedisiplinannya aja. Iya, iya. Nah, SSB Bogor City Football Academy ini itu menampung berapa siswa, Coach? Sampai sekarang kira-kira sekitar 40 sampai 50 anak. Aktivitasnya apa aja, Bro? Ya, itu, Coach? aktivitas Dari tetap pagi sampai pagi malam? latihan pagi, Iya. habis itu mereka istirahat, sore latihan di lapangan, pagi itu di mes saja. Di mes. Karena kan kita mau ambil di strength-nya, powernya, strength, speednya, endurance-nya di situ. Nah, Iya. sorenya baru teknik di sepak bolanya. Passing, kontrol kita ajarin di sini lagi. Gitu. Berapa jam tuh sehari itu, Coach? Sehari paling 1,5 jam lah, Bang. Cukup lah bagi mereka. Karena 1,5 jam tuh udah cukup bagi pemain untuk bisa memahami latihan. Kalau lebih dari itu udah nggak mungkin. Jadi mereka diajarin teknik, Iya, betul. taktik, Betul. ya, semuanya strength juga. Strength-nya semua, power, endurance-nya, terus ya di samping itu ya kita ajarkan untuk ya attitude-nya kita jaga. Attitude, ini menarik nih attitude. Pasti. Karakter gimana, Coach? Kalau karakter kan itu dari mereka ya. Karakter mereka keras, nggak boleh dirubah. Iya. Ya harus tetap. Harus Tapi tetap. juga harus diajarkan untuk lebih kalem, lebih sabar kan iya, gitu. Jadi iya. paling nggak mereka ini nantinya seorang pemain harus punya mentalitinya. Makanya di setiap latihan ya kalau lu salah lu harus perbaiki gitu. Jangan sampai ya kita biarkan. Kalau kita biarkan mereka masih kecil, otomatis otaknya kan masih bersih nih. Dia akan mengulangi lagi.
Makanya kita stop di situ supaya dia pengulangannya lebih banyak dan nanti ke depan dia akan lebih baik untuk bisa menjadi seorang pemain sepak bola gitu Bang. Kuncinya coach untuk membentuk attitude dan mentality tadi apa coach bagi mereka? Bagi mereka ya kembali ke mereka kan rata-rata muslim ya. Iya. Mereka kita ajarkan ya walaupun saya non muslim tapi paling enggak oke, lu harus ibadahnya kan ibadah. gitu. Terus yang non muslim ya gimana caranya ke gereja. Iya. Terus yang lain juga kita ajarkan untuk mereka tetap sama-sama gitu loh Bang. Jadi biar nantinya di luar sana kan lebih keras nih Bang. Sekarang ini anak-anak usia begini maaf udah ngerokok, udah ini. Di sepak bola sebenarnya kan ini bisa jadi apa ya menutup untuk mereka bisa apa nggak ke arah situ. Betul, dan banyak kok ya mantan-mantan kita juga yang sekarang udah nggak jadi apa-apa karena ya itu tadi lingkungan Bang. Lingkungan di luar sini kan lebih bahaya. Anak-anak usia SMP, SMA mereka udah tawuran lah. Mereka disiplin, dijaga nggak merokok. Ya namanya anak-anak kita kan nggak tahu Bang. Ya. Kita kan tidak setiap 24 jam kita mereka kita pantau, tapi ya itu kembali ke mereka. Saya bilang, lu kalau melakukan hal itu di luar sana, tapi lu tetap profesional sebagai seorang pemain sepak bola. Jadi kalau udah bermain sepak bola, lu harus tunjukkan itu. Iya. Nah ini tadi kata kunci dari coach tadi itu attitude sama mentality nih. Kedisiplinan, kerja keras. Ini sejalan sama sebenarnya topiknya Suara Anti Korupsi nih tentang integritas. Integritas, disiplin, kerja keras. Nah, apa yang bisa coach sampaikan ini? Bagaimana anak-anak muda ini bisa menjaga integritinya, attitude dan kedisiplinan dan mentalitinya, coach? Ya, saya berharap pemain-pemain ini nanti ya keseluruhan lah di Indonesia banyak banget talenta-talenta yang pengen menjadi pemain sepak bola. Jadi tolong tetap semangat latihan, kerja keras, disiplin, selalu dengerin instruksi pelatih. Terus jangan lupa paling enggak apa yang diberikan pelatih selalu diulangin untuk jadi lebih baik lagi. Terus attitude dijaga, kedisiplinan jangan lupa. Jangan lupa disiplin anak muda. Iya benar, disiplin Bang. Betul. Disiplin dan selalu fokus untuk mencapai tujuan. Bogor City Football Academy itu yang sudah tahun berapa tahun ini? Tahun ketiga. Tahun ketiga mengumpulkan puluhan anak dari seluruh Indonesia boarding diasramakan ini oleh sekolah sepak bola ini, lalu kemudian dilatih dari pagi sampai siang, melatih teknik, taktik, mentalitas, disiplin, semuanya komplit dengan segala macam tantangan dan keterbatasan. Nah, keterbatasan apa sih yang sebenarnya kalau kita lihat nih kondisi lapangan kita itu ya, dan ini masalah klasik ya, masalah klasik. Wahai penonton, pemerintah, sektor swasta, BUMN manapun, ini masalah klasik di pembinaan olahraga kita, terutama sepak bola. Bagaimana nih keterbatasan dalam hal infrastruktur, dana dan sebagainya, tapi tidak mengurungkan langkah semangat Coach Indri dan seluruh anak-anak ini di sekolah sepak bola Bogor City Football Academy. Nah, dari perspektif coach ini nih, tantangannya ini gimana? Tantangan buat saya. Dulu saya jadi pemain sepak bola, terus akhirnya turun ke bawah. Ini tantangan karena transisi dari pemain bola ke SSB itu kan tidak mudah Bang. Butuh proses, terus infrastruktur yang selama ini seperti ini, kesejahteraan juga. Kesejahteraan pelatih kan kita, yang jujur di SSB kan masih kurang, tapi karena passion kita di sini, kecintaan itu berkembang ya. Saya ya akhirnya butuh 5 tahun waktu itu untuk bisa mendampingi Coach Bima juga di timnas gitu. Jadi paling enggak apa yang selama ini saya kerjakan dari main bola, dulu dari SSB terus profesional hampir 17 tahun di timnas 3 tahun dan menjadi seorang pelatih itu kan ya terbayarkan lah. Paling enggak sekarang mereka tahu nih loh tujuannya kamu main bola tuh, tujuannya ya kamu akan jadi nanti sumber kehidupan juga. Kalau lu bisa memanage itu, apalagi sekarang gajinya gede-gede sekali Bang. Kalau saya mau gede ya. Kalau mau main sekarang ya sebenarnya kursnya kan sama ya, maksudnya berbeda ya kursnya dulu dengan sekarang. Tapi kalau melihat sekarang tuh pengen main lagi gitu, pengen turun lagi.
dengan Gaji lebih baik ya, gaji lebih baik. tapi ya kita harus lebih bisa memilih aja kan gitu loh. Untuk untuk membina anak-anak ini gitu loh Bang. Iya. Karena passion saya di sepak bola nggak mungkin kita jauh dari mereka. Iya. Dan mereka mau. Ya itu tadi kita bikin sesuatu yang bisa, tapi ya butuh perjuangan, butuh proses, nggak mudah Bang, jujur. Karena konsekuensi satu infrastruktur, kesejahteraan, terus yang kompetisi yang Kompetisi juga ya. belum yang signifikan banget lah. Iya. Terus pasti mereka juga saingan gitu. Sekarang banyak SSB Bang. Iya banyak ya. SSB banyak banget. Tapi ya itu tadi tujuan mereka apa kan itu. Kalau tujuan kita bagaimana menciptakan seorang pemain sepak bola. Yang baik. Tapi banyak SSB yang orientasinya hanya money oriented. Banyak. Ya udah yang penting datang lu bayar. Nggak ada kompetisi. Mau apa kan kasihan. Kalau kita kan bagaimana menciptakan seorang pemain tapi punya karakter di situ. Iya. Karakter buildingnya kita bikin supaya mereka nanti di sepak bola Indonesia jadi punya power di situ. Iya. Tuh dengan segala keterbatasan seperti yang kita lihat aja nih. Ya. Lapangan di belakang kita ini bukan milik SSB Bogor City Betul. Football Academy. Betul. Menyewa karena tanahnya adalah tanah developer yang ada di sekitar sini. Artinya apa? Tanah ini, lapangan ini digunakan dengan segala macam, nantinya bisa ditarik lagi oleh developer. Betul. Dan ini jadi harus cari lagi gitu. Betul, Bang. Itu baru sisi lapangan. Mencari lapangan hijau, lapangan sepak bola aja sekarang makin sulit. Makin sulit Bang. Semua jadi ya lahan yang digunakan. Nggak ada lahan kosong. Betul, nih negara kita nih. Betul. Mau menciptakan pemain sepak bola yang baik, cari lapangannya susah. Ya saya berharap dengan adanya seperti inilah, saya sering diundang juga. Ya saya berharap federasi, pemerintah juga bisa menyiapkan pelatih-pelatih untuk masa depan Indonesia juga gitu. Iya. Yang ya kita bukan jangan membandingkan juga, tapi paling nggak Jepang aja bisa loh gitu. Apro dia mau turun ke akademi. Iya. Tapi kalau sekarang kan di Indonesia belum bisa Bang. Iya. Karena ya itu tadi satu, kesejahteraan. Kesejahteraan pelatih gimana sih Bang di SSB? Mungkin Abang lebih tahu lah. Iya. Kita aja juga ngalamin bagaimana perjuangan saya juga nggak mudah bisa seperti ini. Orang kan taunya, wah Indrianto di timnas. Enggak. Alumni Itali. Enggak. Iya. Tapi kan prosesnya itu. Iya, jadi betul. pemain, jadi pelatih, prosesnya harus naik turun naik. Udahlah. Mau jungkir balik apa semua sudah saya alamin. Makanya saya sekarang tinggal menikmati, tinggal bisa ya apa yang saya punya, pengalaman yang saya punya kasih ke mereka, tinggal mereka bisa nggak menjalankan itu. Nah, gitu. menularkan pengalaman hidupnya coach tadi yang naik turun, struggling ya berjuang, nggak ada yang instan. Betul. Nggak ada yang instan. Betul. Terus ditularkan nih kepada anak-anak yang generasi sekarang yang tentu aja punya pengalaman latar belakang yang beda-beda gitu. Pasti. Bagaimana caranya bahwa mereka ingin naik sesuatu tuh jangan shortcut, tidak ada instan. Nah itu nularkannya tuh gimana nih coach? Ya itu tadi, yang penting fokus latihan, kerja keras, disiplin. Kenapa pemain Eropa bisa top level? Iya. Ya karena mereka itu tadi, satu disiplin. Jam berapa mereka latihan, mereka sudah ada di tempat latihan. Ya ini yang kurang dari, terus ya kembali ke anak-anak ini, mereka kadang sekolah. Nah ini yang sekolah ini yang jadi hambatan juga gitu. Kalau mau main bola ya salah satu harus dikorbankan, tapi bukan ditinggalkan. Bukan dikorbankan, tapi bukan ditinggalkan. Bukan, dikorbankan salah satu. Kalau mau jadi pemain bola, sepak bola, pendidikan ngikutin. Cari sekolah yang bisa membantu. Sekolah. Yang bisa membantu sepak bola. Itu jangan sampai malah sekolahnya, ya udah kalau lu mau main bola, sekolahnya harus gimana caranya kan gitu. Semuanya harus butuh perjuangan, butuh proses, nggak mudah. Proses itu harus dilalui, proses itu harus jalanin, dan proses itu harus tetap menjadi kekuatan untuk kita bisa menjadi pemain sepak bola. Gimana pun caranya, sekolah pada akhirnya nanti juga ya tetap akan jadi modal juga penting di masa depan gitu ya. Walaupun tetap nomor satu adalah sepak bola, kecintaan pada sepak bola. Oke, nanti kita lihat nih pemain di belakang kita, mereka sudah
berjam-jam latihan gitu. Dan nanti kita lihat mereka berasal dari mana, mengapa mereka mencurahkan tenaga, waktu, pikiran datang dari daerahnya ke sini ke Bogor City Football Academy dilatih oleh Coach Indri, dan bagaimana rasanya menjadi seorang atlet muda. Yuk kita lihat bagaimana anak-anak ini berlatih di SSB Bogor City Football Academy yang dilatih oleh Coach Indrianto Nugroho. Nanti kita panggil satu-satu anaknya. Bagaimana rasanya dilatih sama mantan timnas Indonesia? Yuk kita panggil. Siapa Coach? Iksan. Sini San. Nah, ini silakan ditanya, Bang. Siapa nama? Muhammad Iksan. Panggilan? Iksan. Umur berapa sekarang? Umur 16. Dari mana asalnya? Dari Subang. Dari Subang. Di sini udah berapa tahun di sini? Hampir 3 tahun lebih. 3 tahun lebih tinggal di sini. Iya. Dari itu. Sebelumnya udah kenal belum sama Coach Indro? Terus gimana nih? Terkenalnya dulu nih. Udah tau belum? Udah sih. saya Udah pasti dong. Gimana rasanya dilatih sama Coach Indri? Ya, rasanya tentunya sangat senang bisa dilatih oleh pelatih timnas. Mantan Legend. pemain timnas. Legend. Apa yang paling diingat kalau dilatih sama Indri? Apa? Yang paling diingat ya tentunya motivasi kalau setiap latihan harus menampilkan Yang terbaik. yang terbaik. Terus Dan disiplin penting nggak? ya, disiplin penting tentunya. Mentalitas gimana? Gimana Coach ngajarin tentang mentalitas? Keras nggak? Coach Indri keras nggak? Coach Indri. Kalau lu salah. Keras. Ya. Sangat keras. Biasa dihukum apa Pak Coach Indri? Apa? Hukumnya apa? Iya, apa Silakan. biasa? Ya paling dihukum kayak koprol, Lari. lapangan. Ya lari. Lari boleh sering, iya dong, ngelatih disiplin ya. Iya. Terus cita-citanya nih udah berapa tahun sini, tekadnya untuk lanjut tuh bagaimana? Tekadnya tentunya tekadnya sangat Tinggi. untuk kedepannya supaya bisa jadi lebih baik lagi untuk kedepannya, dan bersemangat terus berlatih. Selama di sini udah ikut kompetisi mana aja? Kompetisi. Apa? Ya, Terakhirnya apa? Liga Sentra. Liga Sentra. Liga Sentra. Iya. Berapa itu tuh? Berapa kali penampilan itu dah? Udah berapa? 8. Hampir 11. Hampir 10, 11. Rasanya gimana? Senang ya, sangat senang. Apa yang bisa dipelajari dari berbagai macam kompetisi itu? Apa pelajaran yang kamu dapat? Pelajarannya ya dari setiap kompetisi pelajarannya tentang lawan yang setiap kita hadapi, tentunya memberikan kita tambahan pengalaman untuk kedepannya. Terus jam terbang terutama, dan ya sangat senang. Rasanya tuh jadi main bola ada menang ada kalah. Siap menang seringkali tuh nggak siap kalah. Nah rasanya kalau kalah tuh gimana sih sebagai seorang anak muda? Tentu kecewa kalau kalah. Terus Sebagai pemain kecewa, namun di balik kekecewaan itu ada kemenangan yang tertunda di suatu saat nanti. wih, luar biasa loh. Tuh anak didik Coach Indri itu keren. Nah yang paling diingat nih oleh Coach Indri nih lagi-lagi tadi tuh soal mentalitas untuk siap menang tapi siap juga kalah. Dan udah tahu kan karirnya Coach Indri itu dari bawah gitu ya sampai udah seperti sekarang. Nah apa yang dipelajari dari Coach Indri ini tentang mentalitasnya Coach Indri? Terutama tentang disiplin. Disiplin lagi-lagi tuh kuncinya para kawan aksi yang menonton acara ini, disiplin. Iya. Terutama penting disiplin bagi pemain sepak bola. Iya. Dan attitude. Attitude juga tuh betul semua tuh luar biasa. Ya? Pernah curang nggak? Pernah curang nggak tuh? curang nggak tuh di depan. Pasti ada lah. Main Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah di nggak? sepak bola? Kalau jujur pasti semua orang pernah. Apa misalnya sih kalau curangnya tuh main bola? Di sepak bola tuh yang kamu lakukan dulu, sering kamu Apa lakukan tuh? apa? Curangnya. Apa? Curangnya? Narik lawan atau apa? Narik lawan. Untuk mencetak gol kan itu? Ya. Ya itu kan dinamika di lapangan ya, narik lawan. Tapi kalau kayak gitu sebenarnya apa yang diajarkan oleh Coach Indri bagaimana tadi supaya tetap ketika di lapangan fair play, sportif itu seperti apa? Gimana? Ya, Fokus. Fokus. Kita panggil lagi nih. Oke, Yuk, pemain mana lagi, Coach? Cipung! Mana Cipung? Ini Bung. Siapa nama? Abdi Pasha Andika. Abdi Pasha Andika. Panggilan? Pasien. Umur berapa? Umur 18. 18 tahun. Udah berapa lama di sini?
1 tahun. 1 tahun. Dari mana asal? Dari Medan. Dari Medan. Di mana persisnya Medan? Dari Serdang. Dari Deli Serdang. Deli Serdang tuh punya klub zaman dulu karena saya anak Deli Serdang. Ya betul. PSDS. Ya. Traktor kuning. Sekarang di mana? Liga mana itu PSDS ya? Liga 2. Liga 3 malah tuh. Seragamnya kuning, traktor. Bola boleh lewat, orang jangan katanya gitu. Nah, kenapa pilih ke Bogor untuk berlatih sepak bola? Karena luas, jadi gampang dipanggil-panggil tuh, jadi lebih banyak turnamen juga di Jabodetabek ini. Makanya milih ke Bogor City. Taunya Bogor City dari mana? Dari teman. Oh, dari teman ngasih tahu ke sini gitu ya. Terus jadi udah setahun di sini ya? Iya. Rasanya gimana jadi siswa SSB Bogor City Football Academy? Senang lah, terutama kan. Terus disiplin, attitude juga dari Om Indri diajarin di sini. Baru sholatnya, ibadahnya semua itulah. Tetap diingatkan sama Coach Indri ya, jangan tinggal sholat tuh. Bayangin anak muda malah sepak bola, jangan tinggal sholat tuh. Luar biasa tuh ajarannya Coach Indri. Nah, rasanya nih keras nggak sih Coach Indri dalam melatih? Gimana penilaiannya? Hah? Kerasnya kayak gimana? Pokoknya kalau soal fisik keras. Kayak apa fisik ya? Wah, nggak terlawan. Nggak terlawan gimana? Contohnya lari, push up, skopro, iya. lari. Terus kalau di mes itu lari tanjakan gitu. Lari tanjakan. Nggak boleh berhenti. Larinya harus 100%. Gitu, Pak. Tahu nggak gunanya buat apa tuh Coach Indri ngasih hal itu? Buat kita sendiri juga kan, kalau main biar nggak mudah capek. Endurance ya, Iya. stamina ya. Udah kuat, 90 menit udah kuat. Karena Coach Indri disuruh lari terus kan. Nah, terus apa yang paling diingat dari ajarannya Coach Indri? Jaga attitude sama disiplin. Jaga itu yang membuat kita besar. Itu yang membuat kita besar. Cita-citanya berikutnya nih. Berikutnya apa nih cita-citanya itu? Mudah-mudahan bisa main Liga 1. Liga 1. Iyalah, kita doakan ya anak-anak seperti Pasha dan semuanya yang ada di SSB manapun punya tekad, napak satu tapak, bertambah usia, naik kelas gitu. Nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan, mesti harus kerja keras tuh. Makasih Pasha ya. Ada lagi nggak yang diingat lagi dari Coach Indra? Pernah dimarahin nggak? Dimarahin. Kapan? Galak kan? Sering. Kenapa marahnya? Marah kenapa? Lambat latihan. Terus tidur lama. Terus pulang agak lama. Kalau pulang lama. Berarti itu kan semuanya apa itu? Salah. Enggak, itu disiplin. Nah, disiplin. Begadang kelamaan, main keluar, padahal besok paginya latihan ya, masa ya? Ada, mumpung nih, ada pesan nggak buat orang tua di Lubuk Pakam? Mudah-mudahan sehat selalu. Terus panjang umur. Tuh. Bapak sama mama di Lubuk Pakam? Mama tinggal, tuh. Anak berapa Pasha? Anak pertama. Anak pertama tuh. Mama tunggu Pasha jadi atlet Liga 1. Amin. Ya. Ya, yuk lanjut Pasha, semangat. Makasih ya. Pasha. Terima kasih. Luar biasa anak-anak tadi, bayangin dari Lubuk Pakam, dari Deli Serdang memilih di Bogor di bawah asuhan Coach Indri. Kita bahas lagi lanjutannya, apa sih kisah-kisah beratnya, tantangannya, mungkin kisah-kisah kelam gitu ya, gimana caranya melatih anak-anak ini dan mempraktekkan nilai-nilai sportivitas dan fair play di sepak bola Indonesia. Nanti kita bahas. Coach, banyak cerita yang mungkin penonton juga penasaran nih. Dari mulai ketika pembinaan usia dini, seleksi sampai profesional, ada kejadian-kejadian lah ya. Ketika seleksi nyuap supaya dipilih oleh pelatihnya, ketika kompetisi umur, ada curi umur, dituain, ditambah umurnya. Ketika di liga profesional, ada suap buat ngatur skor. Imbang, kalah, menang, ternyata ada harganya gitu. Nah, pengalaman coach itu seperti apa Coach? Iya, ini yang pernah yang saya tahu selama ini juga. Saya di sepak bola profesional juga sudah hampir 17 tahun. Jadi hal-hal seperti itu pasti ada. Tapi ya saya anggap itu apa ya? Kalau bagi saya sendiri ya saya yang penting saya profesional. Saya tidak mendapatkan yang diberikan oleh someone atau oknum atau apapun lah. Tapi pernah di satu saat saya main di Madura United waktu itu. Persipa masih Persipa Madura United. Saya dikabarkan menerima suap. Tapi kan tidak ada buktinya. Makanya setelah itu akhirnya kan pudar sendiri. Karena emang tidak ada buktinya gitu Bang. Tapi yang saya tahu praktek seperti itu pasti ada. Tapi
kita juga tidak mau membuat situasi lebih runyam lagi. Terus ya kita juga pernah ngalamin bagaimana anak-anak ini ada yang curi umur. Terus itu juga tidak membuat mereka juga akan panjang usianya, karena kan usianya kadang dituain, kadang dimudain. Nah ini yang akan membuat sepak bola kita nggak maju-maju gitu loh. Dan di samping seleksi terus ada yang maaf bayar, sebenarnya ada Bang. Sebenarnya ada. Cuman kita juga ya itu terserah mereka sih masing-masing ya. Kita kamu mau main bola apa mau dengan kekuatan finansial atau mau dengan kekuatanmu sendiri. Kalau kekuatanmu sendiri ya udah, tanpa itu pun sebenarnya kamu bisa kok. Ya contohnya saya maaf, saya tidak pernah orang tua saya juga nganterin juga enggak. Kadang saya main kalau ditonton orang tua malah nggak bisa bagus. Kadang ya udah mah nggak usah nonton deh. Biar saya lebih enjoy menikmati. Tapi kadang saya juga butuh support mereka. Dengan begitu aja kita udah seneng ya. Tapi kalau dengan maaf tanda kutip harus nitip sesuatu ke pelatih, nitip sesuatu ke yang pengen kita jadi bagus, ya nggak mungkin kita gitu. Semuanya butuh kerja keras Bang. Butuh kerja keras. Kerja keras yang saya bilang tadi, kerja keras, kemauan, tekad, disiplin, attitude dijaga. Kalau itu semuanya bisa dijalanin, ya insya Allah kita juga akan dapat hasil yang maksimal. Daripada kita harus memberikan sesuatu yang sebenarnya itu tidak bermanfaat juga buat kita. Tapi akhirnya nama kita juga jelek. Tuh dia, banyak sebenarnya Bang. Nama jadi jelek. Pasti Bang, pasti. Dan itu sampai sekarang puji Tuhannya saya tidak ada yang seperti itu. Menjaga reputasi. Menjaga reputasi. Karena nama besar, reputasi hanya sedikit melakukan hal itu, reputasi kita hancur. Lebih baik kita nggak punya apa-apa, tapi kita bisa masih berjuang untuk sepak bola Indonesia. Perjuangan keras dari bawah, jangan rusak gara-gara reputasi yang terganggu. Betul, yang hanya sedikit aja. Ya, sedikit. itu yang membuat ya sebenarnya banyak ya Bang. Cuman ya biarlah dari pihak yang berwenang lah yang mengungkap itu, dan kita pengen sepak bola kita tetap berkembang. Biarkan mereka berkembang dengan usianya, biarkan mereka berkembang dengan prestasinya, dan semoga mereka kelak menjadi suksesor kita, suksesor yang sekarang ini untuk sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Terakhir, pesan coach buat penonton, khususnya pesan coach Indrianto tentang pembinaan sepak bola, terutama buat anak muda, apa coach? Iya, tetap fokus, jauhi korupsi juga, terutama di korupsi usia muda juga. Semuanya butuh proses, semuanya butuh perjuangan, semuanya butuh pengorbanan. Kalau pengorbanan, proses itu kamu jalanin dengan baik, insya Allah kamu akan jadi pemain hebat. Terima kasih. Luar biasa. Coach, makasih banyak Coach atas waktunya. Sukses selalu buat Coach Indri, sukses selalu buat Bogor City Football Academy. Sukses selalu. Yuk kita lihat bagaimana anak-anak BCFA menggolkan bolanya. Yuk kita lihat. Ayo. Siap banggakan Indonesia. Bogor City. Yes!